Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ratna Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Video ini dikhususkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi, yang kedua karakteristik, yang ketiga tujuan, yang keempat faktor-faktor, dan yang kelima tipe-tipe dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk ke definisi. Definisi belajar. Sebenarnya ada beberapa teori yang mengungkapkan definisi belajar. Di sini saya menyimpulkan definisi yang dikemukakan oleh Slameto, oleh Ihsana, dan satu lagi oleh Saiful dan Aswan. Nah, di sini saya menyimpulkan gitu. Jadi belajar adalah cara kita memahami sesuatu yang berasal dari pengalaman dan latihan. Nah, belajar itu merupakan pengalaman dan belajar juga merupakan pelatihan untuk melatih otak kita supaya terasah ke depannya gitu. Jadi dari pengalaman dan latihan tersebut muncullah teori mengenai belajar bisa menjadikan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar juga bisa mempengaruhi sikap, sifat, dan kelakuan seseorang. Mempengaruhi di sini yaitu bisa membuat perubahan bagi seseorang tersebut. Nah, yang kedua ada definisi pembelajaran. Di sini saya juga menyimpulkan definisi pembelajaran dari 3 ahli. Yang pertama dari Ihsana, yang kedua Dimyati dan Mujiono, dan yang ketiga ada Suherman dan Asep Jihad. Nah, di sini kesimpulannya yaitu pembelajaran adalah upaya atau kegiatan yang terjadi akibat adanya cara belajar dan mengajar. Hasil dari pembelajaran tersebut sama dengan belajar, yaitu adanya perubahan yang dihasilkan oleh pembelajaran, seperti yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Serta dengan adanya pembelajaran bukan hanya akademik saja yang dibentuk, akan tetapi non-akademik juga dapat dibentuk dan dapat diubah. Unsur-unsur utama yang ada dalam pembelajaran sama dengan belajar, yaitu pendidik dan anak didik. Nah, jadi di sini menjelaskan mengenai pembelajaran adalah upaya. Bedanya belajar dengan pembelajaran, kalau belajar itu cara kita, tapi kalau pembelajaran itu upaya atau kegiatan yang ada dalam proses belajar gitu. Selanjutnya ada matematika, definisi matematika. Di sini juga saya menyimpulkan dari 3 teori. Yang pertama dari Johnson, yang kedua dari Janssen Marfaung, dan yang ketiga dari Klein. Nah, kesimpulan di sini yaitu matematika adalah ilmu pendidikan yang mencakup beberapa masalah dan cara menyelesaikannya harus melalui proses, tidak bisa dikira-kira. Matematika merupakan ilmu pendidikan yang bisa sempurna atas dirinya sendiri dan menyempurnakan orang lain. Tidak mungkin ada sesuatu yang sempurna tanpa matematika. Maksudnya gini, matematika itu bisa diselesaikan dengan proses, tidak hanya bisa mengira-ngira. Karena kalau mengira-ngira saja, ada kalanya pada saat mengira-ngira tersebut salah atau kurang tepat, seperti itu. Lalu matematika merupakan ilmu pendidikan yang sempurna di atas dirinya sendiri. Matematika itu gak butuh, maksudnya enggak harus dibantu oleh pendidikan yang lain, tetapi pendidikan yang lain atau di kehidupan kita sehari-hari ini butuh sekali matematika. Jadi matematika juga menyempurnakan orang lain, seperti itu.
Selanjutnya ada definisi pembelajaran matematika. Nah, di sini saya menyimpulkan dari 3 ahli juga. Yang pertama menurut Muhsetyo, yang kedua menurut Dimyanti Susanto, dan yang ketiga menurut Ahmad Susanto. Nah, jadi katanya pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi belajar mengajar pelajaran matematika yang dilakukan antara siswa dan guru, yang mana proses tersebut merupakan sebagai suatu sarana atau wadah yang berfungsi untuk mempermudah berpikir di dalam ilmu atau konsep-konsep abstrak. Nah, maksudnya kan tadi dijelaskan tuh pembelajaran adalah upaya atau kegiatan. Nah, sedangkan matematika itu adalah ilmu yang mencakup beberapa masalah. Jadi kalau disatukan pembelajaran matematika itu yaitu upaya atau kegiatan siswa untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada belajar matematika. Belajar matematika juga sama, saya menyimpulkan dari 3 ahli. Yang pertama ada Z. Brunner, yang kedua ada Robert Gen, dan yang ketiga ada Kolb. Di sini katanya kesimpulannya, belajar matematika adalah belajar tentang rangkaian-rangkaian pengertian atau konsep dan rangkaian pertanyaan, pernyataan atau sifat, teorema, dalil, prinsip untuk mengungkapkan tentang pengertian dan pernyataan diciptakan lambang-lambang, nama-nama, istilah, dan perjanjian atau peta konsep, yaitu pengertian abstrak yang memungkinkan seseorang dapat membedakan suatu objek dengan yang lain. Nah, kalau ini mungkin bisa dipahami ya, soalnya kan belajar itu cara kita memahami. Jadi belajar matematika itu cara kita memahami suatu proses dalam materi matematika, seperti itu. Nah, yang kedua, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Yang pertama itu memiliki tujuan. Nah, jadi pembelajaran itu harus memiliki dulu tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi misal nih, dalam metode pembelajaran yang efektif di matematika itu apa sih? Nah, seperti itu contohnya. Terus yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar. Nah, jadi kalau suatu pembelajaran atau suatu perkumpulan, jika tidak ada siswa, yang harusnya itu disebut pembelajaran, tapi jika tidak ada siswa dalam ruang lingkup tersebut, maka itu tidak bisa dinamakan dengan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada aktor guru yang cermat dan tepat. Nah, kita sebagai calon guru pada masa sekarang, kita harus lebih cermat dan tepat dalam memahami suatu masalah. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, kan tadi dikatakan bahwa karakteristiknya itu pembelajaran itu harus memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan perubahan di dalam diri. Antara lain perubahan tingkah laku diharapkan ke arah positif dan ke depan. Maksudnya tingkah laku kita itu harus yang baik-baik, jangan kayak malah belok gitu, maksudnya malah ke arah negatif gitu. Nah, itu yang tidak diharapkan, karena dalam pembelajaran ini yang diharapkan itu membentuk perubahan di dalam diri ke arah yang positif gitu. Yang kedua, ada mengadakan perubahan sikap dari sikap negatif menjadi positif, dari sifat tidak hormat menjadi hormat dan sebagainya. Nah, nomor 2 ini sama seperti halnya nomor 1, akan tetapi jika nomor 1
merubah di dalam diri. Jika nomor 2 itu perubahan terhadap sikap gitu. Yang ketiga ada mengadakan perubahan kebiasaan. Nah, di sini menjelaskan tentang perubahan kebiasaan nih, dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang harus diubah tersebut bakal menjadi bekal agar ia dapat membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat untuk dihindari dan mana pula yang harus dipelihara. Nah, yang keempat ada mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai ilmu. Nah, misalnya tidak bisa membaca jadi lebih bisa membaca, tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, dan tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung. Nah, maksudnya itu sebenarnya tujuan utama dari belajar itu ini untuk mencakup beberapa materi atau beberapa bidang ilmu untuk kita ke depannya di masa depan seperti itu. Nah, yang kelima ada mengadakan perubahan dalam hal keterampilan. Misalnya keterampilan bidang olahraga, bidang kesenian, bidang teknik, dan bidang pendidikan. Jadi bukan hanya akademik saja yang dirubah dalam hal ini, tetapi non-akademik juga harus dirubah seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, yang pertama ada faktor-faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada faktor non-sosial dan yang kedua ada faktor-faktor sosial. Maksud faktor non-sosial itu merupakan faktor yang berasal dari individu, akan tetapi faktor tersebut itu berasal dari luar seperti itu. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada faktor-faktor fisik, yang kedua ada faktor-faktor psikologis. Maksud dari faktor-faktor fisik ini seperti kurangnya kesegaran dalam jasmani, letih, lesu, malas, dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua faktor-faktor psikologis. Nah, faktor ini merupakan lebih ke sikap seperti itu, seperti seperti malas, lalu seperti tidak ingin belajar dikarenakan ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu yang mengakibatkan enggan untuk belajar seperti itu. Nah, yang ketiga ada faktor utama yang mempengaruhi belajar. Ada faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita disebut faktor individual. Yang B, faktor yang di luar individu yang disebut faktor sosial seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri. Maaf teman-temannya, sebenarnya ini itu bagian kedua ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar matematika seperti itu. Yang pertama ada faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri. 1, tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas. Maksudnya seseorang yang berpikiran untuk apa sih belajar ini? Orang matematika ini gak ada tujuannya, gak ada kedepannya mau diapain. Nah, sebenarnya itu harus dihilangkan ya teman-teman, pikiran seperti itu, karena itu membuat dan bisa menghambat proses dalam belajar mengajar teman-teman. Yang kedua ada kurangnya minat terhadap bahan pelajaran. Nah, seperti aku mah gak mau belajar matematika soalnya susah. Teman-teman nih, sebenarnya matematika itu gak susah, cuma penyampaiannya saja yang rumit, karena jika yang menyampaikan guru itu seperti kurang paham akan materi yang disampaikan, maka penyampaiannya itu tidak akan sampai kepada murid. Karena jika guru yang menyampaikannya tepat, maka materi yang diajarkannya juga dapat diterima dengan baik oleh si murid tersebut seperti itu. Yang ketiga ada kesehatan yang sering terganggu, itu merupakan masalah dari dalam diri sendiri ya teman-teman. Yang keempat kecakapan mengikuti pelajaran. Nah, ini merupakan faktor positif dari belajar. Ada kecakapan mengikuti pelajaran dan kebiasaan belajar, maksudnya
aku ingin belajar karena sudah terbiasa belajar, seperti itu. Dan yang terakhir adanya kurangnya pengasahan bahasa. Maksudnya itu kan di matematika itu pada susah-susah ya kata-katanya, seperti linear, variabel, yang belum tahu ini apa sih gitu. Nah, seharusnya sebelum kita terjerumus ke dalam materi tersebut, kita harus memahami dulu makna dari bahasa tersebut atau dari kalimat tersebut itu apa, seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Contohnya pergaulan dengan teman. Nah, itu merupakan faktor yang mempengaruhi ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada faktor yang bersumber dari masyarakat. Nah, bedanya ini 3 dan 4 itu, kalau 3 ada dari lingkungan masyarakat, kalau yang keempat dari masyarakat itu sendiri, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada materi terakhir yang saya akan jelaskan di sini, yaitu tipe-tipe pembelajaran. Yang pertama itu ada signal learning atau belajar isyarat tanda. Maksudnya seperti saya mau belajar karena gurunya baik. Nah, itu merupakan isyarat tanda bahwa tipe belajar dia itu karena ada penyebabnya gitu. Yang kedua ada stimulus response learning. Yang ketiga ada calming atau mempertautan. Yang keempat ada verbal associators atau sharing verbal. Yang kelima ada discrimination learning atau belajar membedakan. Yang keenam ada concept learning. Yang ketujuh ada rule learning atau belajar membuat generalisasi atau hukum-hukum, dan disebut juga menghubungkan beberapa konsep. Dan yang terakhir ada problem solving atau pemecahan masalah. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk kali ini. Mohon maaf jika banyak-banyak salah kata, soalnya di sini saya juga masih belajar, teman-teman. Kita saling mengingatkan saja ya, teman-teman. Nah, segitu aja mungkin video yang bisa saya tampilkan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kembali lagi nanti mungkin di beberapa hari atau beberapa minggu kemudian saya akan upload video lagi tentang pembahasan matematika lagi. Terima kasih teman-teman. Bye bye, sampai jumpa.